Selamat pagi, Opa Oma. Kita baru saja meninggalkan bulan Agustus dan kini kita berada di bulan September. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini. Mari kita akan bersama-sama lagi menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa dengan pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita akan menyanyikan dengan bahasa Mandarin.一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼唤，高举耶稣的名。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。 Mari Oma Opa kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari, dan pada hari ini kami boleh bersekutu lagi lewat udara. Kami bisa memuji-Mu lewat puji-pujian, dan biarlah puji-pujian kami pun menyenangkan hati-Mu. Bapa, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik kami lakukan melalui perbuatan kami, ataupun mulut kami, ataupun pikiran kami. Tuhan Yesus, basuhlah kami dengan darah-Mu. Biarlah Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah kami orang yang lemah ini, dan berkatilah persekutuan kami ini ya Bapa. Juga firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah memberkati hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sekarang kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur 1 dari ayat 1 sampai ayat ke-6, bahasa Indonesia lebih dahulu. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 诗篇第1篇第1到第6节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不坐亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想之人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当分盘的时候，恶人必站立不住。罪人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。 Oma Opa, kita sekarang ini memang sedang mengalami badai dunia yang tidak enak, yaitu musibah penyakit COVID yang begitu menakutkan. Tetapi kita ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Karena itu kita akan selalu bersyukur dan selalu memohonkan pertolongannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian di badai topan dunia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan lebih menguatkan hati kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan masuk dalam pujian bahasa Mandarin 1 dan 2 juga. 主色磐石容我常躲，暴风雨中这避难所，在火来临我的稳妥，暴风雨中这避难所。主耶稣是磐石，我这避难所，有沙漠地，有竞争者。主耶稣是磐石，我这避难所，暴风雨中避难所。越见指引，越见保护，暴风雨中这避难所。无事可惊，无事可怖，暴风雨中这避难所。主耶稣是磐石，我这避难所，有沙漠地，有阴阳所。主耶稣是磐石，我这避难所，暴风雨中这避难所。Pujian respon kita ya. Tadi dikat dulu ya. Aduh, lupa deh. Ini kan firman Tuhan nih. Sudah firman Tuhan tuh terus ada pujian respon nih. Tadi apa? Kita langsung persembahan kan? Ya, Iya. bersyukur ya. Iya. Heeh. Sambil persembahan kan? Ya, sambil persembahan. Iya. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, apa kabarnya? Saya berharap semua ada dalam keadaan yang baik, semuanya semangat. Saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Oma Opa yang saat ini ada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari demi hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami tahu Tuhan bertahta, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, meski kami tidak bisa bertemu, belum bisa bertemu di gereja, tapi kami bersyukur ada kesempatan kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan online yang diadakan oleh Persekutuan Usia Indah di gereja kami. Tuhan berkati selama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat fokus untuk dapat mendengarkan dan Tuhan berbicara kepada kami. Kalau Tuhan mau meneguhkan kami, menghibur, menguatkan kami, lakukanlah ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hati dan hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal. Yang pertama Amsal pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Oma Opa sekalian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Satu bagian lagi dari Amsal juga, Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat 22, demikian bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba Oma memperhatikan gambar yang ada di layar handphone atau layar LCD atau layar laptop yang Opa gunakan. Kira-kira apa arti gambar yang ada di layar Oma tersebut?
Betul saudara, gambar yang dilihat yang ada di screen ini adalah gambar mewakili kesedihan dan kegembiraan. Ya. Ini gambar wajah happy dan wajah yang sedih, saudara. Kalau bisa pilih, kira-kira mana yang Bapak Ibu, Oma Opa akan pilih? Yang gembira, yang happy, atau yang sedih? Saya tebak, saudara, banyak dari kita yang akan memilih yang happy tentu. Mana ada orang yang mau sedih, saudara? Semua orang mau happy. Tetapi saudara, dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi seperti ini, tidak terhindarkan kita bisa mengalami kesedihan. Tidak terhindarkan kemudian ada suatu peristiwa atau ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita atau atas orang-orang yang kita kasihi lalu membuat kita sedih, saudara. Misalnya saudara, kalau kita sakit, kita bisa sedih. Tapi juga bisa jadi adalah peristiwa kehilangan. Kesedihan karena kehilangan bisa membuat kita menjadi tidak hanya sedih tetapi juga mengalami kepedihan hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa kepedihan itu mematahkan semangat. Seperti yang tadi kita baca. Nah, apa artinya Oma Opa? Patah semangat. Artinya begini, artinya itu kita seperti tumbuhan atau bunga yang layu. Kita masih hidup tetapi sudah tidak bersemangat lagi. Masih sehat tapi kelihatannya tidak memiliki energi lagi. Tidak ada tenaga lagi. Kesedihan yang berubah menjadi kepedihan hati ini sama seperti yang dialami oleh seorang oma. Sebutlah namanya Oma Dona, saudara. Saudara, Oma Dona awalnya adalah seorang yang ceria. Waktu muda, ia adalah seorang pedagang yang berhasil. Dia juga aktif ke gereja meskipun dia tidak terlalu aktif melayani, saudara. Saudara, tapi kemudian waktu dia berusia umur 60 tahun, memasuki umur 60 tahun ia didiagnosa. Waktu dia ke dokter, saudara, dia periksa, cek kesehatan, ternyata ada tumor di kepalanya. Saudara, bayangkan kalau kemudian kita periksa kesehatan dan kemudian dokter berkata ada tumor di kepala. Wah, pasti kita menjadi takut bukan dengan keadaan yang seperti ini. Terkejut sekali Oma Dona ketika mendengar laporan dari hasil kesehatannya bahwa ada tumor ganas, bukan tumor ganas, ada tumor di kepalanya, saudara. Waktu kemudian diperiksa ternyata tumor ini tidak ganas, tapi berita ada tumor di kepala sangat-sangat mengejutkan hatinya. Saudara, meski tidak ganas, tumor di kepala itu harus dia angkat. Karena kalau tidak diangkat, maka tumor itu akan membesar dan akan menekan saraf-saraf yang ada di kepalanya. Lalu kemudian saudara, operasi pun dilakukan. Keluarga dari Oma Dona ini menunggu dengan cemas. Suami menunggu dengan cemas bagaimana hasil operasinya. Saudara, Oma Dona dioperasi beberapa jam. Tetapi kemudian ketika dia keluar dari ruang operasi, Oma Dona tidak sadarkan diri cukup lama. Tapi kemudian akhirnya dia sadar juga, saudara. Waktu dia membuka matanya, dia terkejut lagi, saudara. Karena ketika dia membuka matanya, yang dia lihat hanyalah gambaran hitam. Semua gelap. Tidak ada yang bisa dia lihatnya. Saudara, Oma Dona menangis terseduh-seduh karena ternyata dia kehilangan penglihatannya. Waktu operasi diangkat, saudara, ada saraf mata yang tersentuh waktu pengangkatan itu, membuat kemudian Oma Dona kehilangan penglihatannya. Saudara, ia tidak menyangka bahwa sebelum ia masuk ruang operasi, itu adalah penglihatannya terakhir, saudara, akan dunia ini. Itu terakhir kali ia melihat dunia ini, itu terakhir kali ia melihat suaminya, itu terakhir kali ia melihat cucu-cucunya, melihat wajah anak-anaknya. Saudara, dia sangat terpukul. Kesedihan di hatinya itu saat ini menjadi sebuah kepedihan, saudara. Ia betul-betul seperti bunga yang layu, tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Saudara, memang kehilangan penglihatan itu bukan hal yang mudah, bukan? Apa gunanya, saudara, kalau kita sudah tidak bisa melihat lagi, kita jalan-jalan keliling dunia.
Oma opa yang masih suka traveling sebelum pandemi, apa gunanya lagi bukan kalau kemudian kita kehilangan mata kita tidak bisa melihat lagi, apa gunanya keliling dunia ke tempat yang bagus tapi tidak bisa kita lihat, saudara. Cerita Oma Dona ternyata tidak berakhir di sana. Anak laki-lakinya yang giat melayani Tuhan, sebutlah namanya Andre. Suatu hari Andre dan teman-temannya ini, teman-teman gerejanya mengadakan sebuah mission trip ke Kalimantan. Saudara, dalam perjalanan singkat cerita, mobil Andre mengalami kecelakaan. Andre meninggal dalam kecelakaan itu. Bapak Ibu, Oma Opa bisa membayangkan betapa hancur hati Oma Dona ketika mendengar kabar itu. Bapak Ibu, di pemakaman anaknya, ia menaburkan bunga dengan tubuh yang tidak berdaya. Bunga yang layu itu tidak hanya sekedar layu. Kematian anaknya itu membuat dia seperti bunga layu yang sudah mulai kering. Begitulah gambaran hidup Oma Dona. Bapak Ibu, Oma dan Opa, memang apa yang terjadi di luar kita bisa mempengaruhi hidup kita. Itu yang perlu kita sadari. Bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita itu bisa mempengaruhi hati kita, mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup seterusnya. Dalam kasus Oma Dona tentu saudara kehilangan orang yang dia kasihi, kehilangan penglihatannya, kehilangan kesehatannya, dia merasakan tidak hanya kesedihan tetapi kepedihan. Dan saudara sikap siapa yang hatinya tidak akan merasakan kepedihan seperti ini kalau kemudian mengalami sakit yang parah lalu kehilangan orang yang dikasihi. Amsal 14 ayat 10 berkata seperti ini. Bapak Ibu, Oma Opa bisa lihat di screen, di layar Oma Opa. Hati, Amsal 14 ayat 10 berkata, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Intinya cuma kita yang tahu apa yang kita rasakan di dalam hati. Jangankan orang yang jauh dari kita, orang yang terdekat sekalipun tidak bisa merasakannya. Mungkin suaminya bisa menghibur dia, menguatkan dia, dan suaminya bisa berkata, aku juga kehilangan anak. Aku tahu apa rasanya. Tetapi saudara, Oma Dona yang melahirkan anak laki-lakinya, anak laki satu-satunya lagi. Saudara, Oma Dona masih punya 2 anak perempuan, masih punya mantu-mantu pria yang baik, masih punya 5 orang cucu. Tapi kehilangan anak laki-laki satu-satunya begitu memukul dirinya, saudara. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Tidak bisa. Namun sampai kapan kemudian kita mau memelihara kepedihan hati yang seperti ini? Kalau kita ambil contoh kasus Oma Dona, sampai kapan kemudian Oma Dona akan terus larut dalam kesedihan, dalam kepedihan hatinya yang mungkin juga mempertanyakan di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang katanya bisa menyembuhkan, di mana Tuhan yang katanya bisa memelihara? Apakah firman Tuhan memberikan jalan keluar jika kita dalam kondisi yang seperti ini? Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa solusinya memang bukan berasal dari luar diri kita, bukan. Tetapi dari dalam diri kita. Sekali lagi dalam kisah Oma Dona, ia tidak dapat membangkitkan anaknya untuk kembali hidup. Tidak bisa, itu di luar kendalinya. Apa yang terjadi di luar diri kita, saudara? Itu di luar kendali kita. Tetapi kita dapat mengendalikan yang ada di dalam diri kita. Kita memiliki pilihan itu, kita memiliki kendali apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu terjadi sewaktu kita memutuskan untuk mengalihkan mata kita dari melihat masalah, dari melihat peristiwa kehilangan, lalu kemudian menatap kepada Allah yang sangat peduli akan hidup kita. Dalam Yesaya 38, di Alkitab ada sebuah kisah. Nanti Oma Opa bisa lihat kisah itu secara lengkap. Di dalam pasal 38 di Yesaya, dikisahkan bahwa ada seorang raja bernama Hizkia. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu kemudian datanglah seorang nabi namanya Nabi Yesaya. Dan nabi ini berkata, Hizkia,
Hizkia, Tuhan sudah berkata bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sebab itu sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena kamu akan meninggal dunia. Saudara, bagaimana kalau kemudian oma opa yang mendengarkan vonis yang seperti itu? Dalam kesakitan tidak mudah untuk mendengarkan vonis seperti itu, bukan? Hizkia, Raja Hizkia dalam keadaan yang sakit, lalu dia mendengar vonis bahwa dia tidak akan sembuh. Tapi saudara, dalam keadaan yang seperti itu Hizkia datang kepada Tuhan. Alkitab menceritakan di pasal Yesaya 38 menceritakan bahwa ia datang, ia menangis di hadapan Tuhan, dan dia hanya minta Tuhan mengingat dirinya. Dia berkata begini, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Mungkin tampaknya tidak ada lagi pengharapan karena sudah ada vonis, tapi Hizkia tetap punya harapan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab seperti ini, saudara. "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara, kisah Raja Hizkia adalah sebuah kisah yang sebenarnya terkenal di Alkitab. Raja yang hampir menjelang ajalnya, Tuhan dengar doanya dan Tuhan berikan 15 tahun lagi. Saudara, kisah yang seperti ini juga mungkin kita pernah dengar di tengah-tengah jemaat kita. Ada orang-orang yang sakit, ada orang tua yang sakit, ada yang terserang sakit jantung, tetapi kemudian pulih lagi dan Tuhan tambahkan usianya. Kalau seperti ini, saudara, saya selalu mengingat Bapak Sugiman yang pernah terserang sakit jantung. Tapi sampai hari ini Tuhan masih menganugerahkan kesehatan. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli? Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata begini, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak, Ibu, Oma, Opa, orang yang melihat kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, akan memilih kekuatan, memiliki sukacita di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saya sudah pernah cerita kisah tentang Joni Eareckson Tada dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu di ibadah hari Minggu. Saudara, Joni Eareckson Tada adalah seorang remaja yang kemudian menjadi cacat karena mengalami kecelakaan ketika dia loncat ke sebuah danau yang dia tidak tahu airnya sangat dangkal, dan kemudian dia mengalami kecacatan dari bawah lehernya sampai kemudian ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan lagi. Saudara, waktu dia mengalami kecelakaan, dia pernah depresi. Dia pernah berpikir untuk bunuh diri berkali-kali, tetapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi seorang yang kemudian menginspirasi banyak orang meskipun dia sendiri tidak pernah sembuh dari kecacatan tubuhnya, saudara. Dia menjadi penulis, menjadi hamba Tuhan yang menginspirasi banyak orang yang mengalami kecacatan seperti dirinya untuk menemukan lagi pengharapan di dalam Tuhan. Tapi saudara, kisah Joni Eareckson Tada tidak berakhir di situ, saudara. Meskipun dia adalah seorang yang menginspirasi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Pada tahun 2010, Joni Eareckson Tada mengumumkan bahwa ia telah diagnosis menderita kanker payudara stadium 3. Lalu kemudian dia menjalani pengobatan, menjalani kemoterapi, dan kemudian puji Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Perawatannya berhasil dan ia dinyatakan bebas kanker pada tahun 2015. Tapi kemudian ceritanya juga tidak berakhir seperti itu, saudara. Pada November 2018, kemudian Joni Eareckson Tada didiagnosa lagi menderita satu kanker ganas di dinding dadanya di dekat lokasi kanker yang pertama, yang asli. Saudara, kemudian dia diradiasi, diobati kembali, lalu kemudian pada bulan Juli 2019
tahun yang lalu, ia mengumumkan bahwa ia sekali lagi dinyatakan bebas kanker. Bukankah Allah kita itu masih adalah Allah yang peduli? Saudara Joni mengalami serangkaian peristiwa yang sebenarnya bisa mematahkan semangatnya untuk hidup, mempertanyakan di mana Tuhan dalam penderitaannya. Tetapi dia memutuskan untuk meletakkan Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk menjadikan Tuhan sumber sukacitanya. Dia tidak membiarkan sakitnya, keadaan sekelilingnya untuk kemudian menghakimi dirinya, membuat dia patah semangat. Dia menulis seperti ini, saudara. Mungkin Tuhan sengaja memilih untuk tidak menyembuhkan aku, tetapi dia tetap memegang diriku. Semakin sakit rasanya dalam penderitaan, semakin Tuhan terasa dekat. Saudara, Tuhan itulah sumber sukacita di hati. Keceriaan akan pasti kita alami. Mari Oma dan Opa, apapun saat ini yang dialami, apapun keadaan yang ada sekeliling, memang tidak mudah. Kalau memang ada kepedihan, kita perlu akui dan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan membuka hati selebar-lebarnya dan memeluk kita, menguatkan kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sampai satu hari nanti kita pulang ke rumah Bapa bersama dengan Bapa yang kita kasihi itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan hari ini berkata kepada kami, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira itulah yang akan membuat wajah kami berseri-seri, membuat wajah kami ceria, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua untuk menjaga hati kami. Biarlah Tuhan mengunjungi Oma dan Opa satu persatu di rumah masing-masing. Dan biarlah kiranya Oma dan Opa sekali lagi dalam kondisi apapun merasakan kasih daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk penghiburan, kekuatan dan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus bersukacita senantiasa, ya. Walaupun dunia ini banyak sekali kesusahan, ya mungkin juga kita sendiri yang di rumah lagi ada mengalami masalah, anak-anak mungkin ya, ada masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Biarlah kita senantiasa tetap bersukacita karena hati yang gembira itu memang adalah obat menurut firman Tuhan. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Dan mari kita akan meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar dengan pujian beri syukur. Sekalian kita akan menjalankan persembahan. Mari kita nyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. kita akan bersama-sama menaikkan Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita sekarang akan berdoa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Valina.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Begitu juga pada saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau terimalah persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sekarang akan berdoa syafaat bagi teman-teman kita yang lagi sakit. Kita ingat Ibu Susan yang dalam pemulihan ya. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah terus menyertai dia di waktu dia benar-benar mengalami kesusahan. Sekarang kita mohon Tuhan juga menyembuhkan dia dengan baik. Bapa, kami membawa Ibu Susan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Berikanlah tumpangan tangan-Mu kepadanya supaya dia benar-benar dipulihkan dan dapat disehatkan kembali. Kami berdoa juga untuk obat-obat yang diberikan kepada Ibu Susan supaya benar-benar dapat membuat kesembuhan bagi dirinya. Berikanlah dia sukacita senantiasa ya Bapa, supaya dia selalu ada hati yang gembira, yang membuat obat di dalam tubuhnya. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarganya semua, biarlah juga dipulihkan dari segala sakit penyakit yang mengancam. Biarlah keluarganya semuanya benar-benar mendapatkan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk Acin, supaya Acin juga tetap sehat, tetap bersemangat di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk oma-oma semua yang sakit kaki, yang juga ada lemah tubuh yang lain. Kiranya Tuhan juga berikan pertolongan supaya oma-oma juga mempunyai kesembuhan dan hati yang selalu bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah penyertaan-Mu untuk presiden kami juga kepada setiap jajarannya, supaya mereka ada kerjasama yang baik, dan berikanlah persiapan hati bagi semua orang-orang yang akan mengikuti pilkada, supaya dijauhkan dari segala kerusuhan. Kalau ada hati yang iri dengki terhadap orang-orang lawan politik, kiranya Engkau-lah yang berkuasa ya Bapa. Berkuasalah di atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu turun di atas bangsa dan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta, dan juga penginjil-penginjil. Biarlah semuanya Kau berikan kepada mereka hati yang sukacita melayani-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi gembala bagi kami, melayani Engkau Tuhan lewat jemaat di sini. Berikanlah mereka juga kehidupan yang baik, kesehatan, dan juga kecukupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama menyelesaikan persekutuan kita dengan doa Bapa kami, dan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Sampai di sini persekutuan kita. Sampai bertemu lagi Opa dan Oma. Selamat hari Jumat.